Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang berbahagia ini kembali kita dapat melanjutkan kajian online, dan insyaallah taala kita akan membahas dari kitab lanjutan Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah bi Tafsiril Quran, kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Quran yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada pembahasan ini kita sudah memasuki Al-Qaidatul Hadiyah wal Ishrun, kaidah yang ke-21. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan sampai kaidah yang ke-20, maka kita langsung masuk pada kaidah yang ke-21. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Qur'anu yajri fi irsyadatihi ma'az zamani wal ahwal fi ahkamihi ar-raji'ah lil urf wal awaid. Al-Qur'an itu berlaku dalam setiap bimbingan-bimbingannya, ya, sejalan dengan zaman dan keadaan-keadaan, pada hukum-hukumnya yang kembali kepada urf dan kebiasaan. Ya, ini kaidah yang ke-21, bahwa Quran itu, ya, pada setiap bimbingan-bimbingannya, arahan-arahannya itu senantiasa sejalan dengan waktu dan kondisi. Ya. Dan hukum-hukumnya dikembalikan kepada apa yang menjadi uruf dan kebiasaan. Nah, dijelaskan sangat mulia kadarnya, azimnya, fa innallaha amara ibadahu bil ma'ruf. Sebab Allah memerintahkan kepada para hamba untuk berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan. Apa itu ma'ruf? Wa huwa ma'urifa husnuhu syar'an wa aqlan wa urfan. Yang ma'ruf itu adalah yang dikenal kebaikannya, baik secara syar'i, secara akli, ya, secara hukum akal, maupun secara adat kebiasaan. Nah, itu yang disebut dengan ma'ruf. Jadi Allah memerintahkan untuk berbuat ma'ruf. Ya, dalam ayat dikatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintah untuk berbuat ma'ruf, yaitu berbuat adil dan berbuat ihsan. Nah, maka yang ma'ruf itu yang dikenal kebaikannya, baik secara syariat, secara akal, maupun menurut adat kebiasaan. Wa nahahum 'anil munkar. Dan Allah juga melarang dari kemungkaran. Wa huwa ma dhahara qubuhu syar'an wa aqlan wa urfan. Apa itu perkara mungkar? Yaitu yang nampak keburukannya, baik dalam hukum syariat, akal, maupun adat kebiasaan yang berlaku. Nah, wa amaral mu'minina bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari kemungkaran. Wa wasafahum bidzalik. Dan Allah mensifatkan mereka dengan hal tersebut, orang-orang yang gemar memerintah kepada yang baik dan melarang dari kemungkaran. Kita bisa baca di dalam Al-Quran, Allah menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
kalian kata Allah adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Apa ciri umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintah kepada yang baik, kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tentu dalil-dalil tentang amar ma'ruf nahi munkar sangat banyak di dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut untuk merubah kemungkaran manakala kita melihatnya sesuai dengan kemampuan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an. Nah, maka dijelaskan oleh Syekh, "Fama kana minal ma'ruf la yataghayyar fil ahwal wal awqat." Maka apa yang merupakan perbuatan ma'ruf, maka itu tidak akan berubah dalam kondisi apapun, dalam waktu kapanpun, di waktu kapanpun. Tidak akan berubah. Sesuatu yang ma'ruf, ya ma'ruf. Ya. Tidak akan berubah keadaan-keadaannya dan waktu-waktunya. Contoh kas-sholati, seperti sholat. Tidak berubah. Sholat itu senantiasa diperintahkan. Sholat 5 waktu diwajibkan. Nah, waktu-waktunya sudah ditentukan. Cara dan kaifiatnya sudah ditentukan. Waz-zakah, demikian pula dalam urusan zakat. Ini perbuatan ma'ruf. Nah, kadarnya, ukurannya, nah, waktunya, ya, ini tidak berubah. Was-shaum, demikian pula puasa, al-hajj, haji, wa ghairihi minasyara'i ar-ratibah. Demikian pula selainnya dari syariat-syariat yang ya, dilakukan secara terus-menerus. Fa innahu amara bihi kullun fi waqtin. Nah, maka sesungguhnya Allah memerintahkan semua itu ya pada waktunya. Wal wajib 'alal akharin nadhirul wajib 'alal awwalina min hadhil ummah. Dan yang wajib ya 'alal akhirin ya, kepada orang-orang yang datang belakangan itu semisal kewajiban terhadap orang-orang yang terdahulu. Ini apa yang Allah wajibkan kepada orang-orang yang terdahulu, maka itu juga yang Allah wajibkan kepada orang-orang yang belakangan. Ya, umat-umat yang terakhir. Nah, dari umat ini, wa makana minal munkar la yataghayyar. Ya. Kadzalik bitaghayyuril awqat. Naam. Dan demikian pula apa yang mungkar itu tidak berubah. Ya, tidak berubah dengan perubahan waktu dan keadaan. Ya, walaupun ya, perkara yang mungkar itu sudah dilarang semenjak dahulu kala, maka dia tidak akan berubah larangan itu ya, walaupun zaman sudah berubah. Ya, seperti di zaman kita ini yang sudah jauh di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkar tetap mungkar. Tidak berubah menjadi ma'ruf. Ya, kasyirik, seperti kesyirikan. Semenjak dahulu kala diharamkan. Sampai sekarang pun tidak berubah. Kesyirikan tetap haram dan dosa yang paling besar. Wal qatl bighairi haqq. Demikian pula membunuh tanpa hak. Ini diharamkan. Sampai sekarang tidak akan berubah. Wazina, demikian pula perbuatan zina tidak akan pernah berubah. Nah, wasyurbul khamar, minum khamar, wa nahwiha, dan selainnya, sabatat ahkamuhu fi kulli zamanin wa makan. Ini telah tetap hukum-hukumnya di setiap waktu dan tempat. Tidak mengalami perubahan dengan terjadinya perubahan waktu dan tempat. Nah, la tataghayyar wa la takhtalif wa la yakhtalif hukmuha. Tidak berubah dan tidak berbeda hukumnya. Apa yang sudah tetap dahulu, maka itu pun yang ada di zaman sekarang ini. Nah, demikian pula kewajiban kita berpegang kepada Quran dan Sunnah. Ya, maka itu juga merupakan kewajiban kita pada zaman sekarang ini. Bahkan lebih wajib lagi supaya kita bisa istiqamah di atas jalan kebenaran dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran tersebut.
Ya, makanya umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang menjadi baiknya umat terdahulu. Makanya diriwayatkan dari Al-Imam Malik rahimahullah, beliau pernah mengatakan, la yuslihu akhiru hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan menjadi baik akhir dari umat ini kecuali apa yang menjadikan baik awal dari umat ini. Yang menjadikan baik awal umat ini adalah tatkala mereka berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka kalau umat ini pengen baik, maka tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali berpegang teguh dengan agamanya, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa makana yakhtalifu bi ikhtilafil amkinah wal azminah wal ahwal wa huwal muradu hahuna fa inna Allah ta'ala yarudduhum fihi ilal urf wal adah wal maslahah al muta'ayyinah fi dalikal waqt. Dan apa yang bisa berubah, ya, apa yang bisa berubah dengan terjadinya perbedaan tempat dan waktu serta keadaan. Nah, inilah yang dimaksud, ya, dalam kaidah yang disebut di kaidah yang ke-21 ini. Karena sesungguhnya Allah mengembalikan mereka, ya, kepada uruf. Ya, dari dalam hukuminya dikembalikan kepada uruf, adat kebiasaan, wal adah, apa yang biasa berlaku, wal maslah al muta'ayyinah, demikian pula kemaslahatan tertentu fi dzalikal waqt, pada waktu itu. Jadi ada, ya, sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala kembalikan hukumnya kepada keadaan dan waktu yang berlaku di zaman tersebut, selama tidak bertentangan dengan syariat. Ada yang sifatnya seperti itu. Nanti akan disebutkan contohnya. Kata beliau, wa dzalika annahu amara bil ihsan ilal walidain bil aqwal wal af'al. Seperti contoh hal tersebut, Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, baik dalam hal ucapan maupun perbuatan. Nah, lam yu'ayyin li ibadihi syai'an makhsusan minal ihsani wal bir. Nah, di sini Allah tidak menentukan untuk hamba-hambanya, ya, jenis yang khusus atau sesuatu yang khusus dari perbuatan baik dan kebajikan yang diberikan kepada orang tua. Berupa apa? Tidak disebutkan. Ya. Kenapa? Liya umma kulla ma tajaddada minal awsaf wal ahwal. Ya, supaya lebih mencakup dan lebih umum untuk semua yang berkembang dari sifat-sifat dan keadaan-keadaan yang terjadi. Nah, faqad yakunul ihsan ilaihim fi waqtin ghairil ihsan fil waqtil akhar. Boleh jadi, ya, kebaikan yang diberikan kepada mereka, kepada orang tua di satu waktu itu berbeda dengan kebaikan yang diberikan kepada kedua orang tua di waktu yang lain. Ya, artinya jenis kebaikan itu, ya, sepakat bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Caranya bagaimana? Nah, cara berbuat baik itu bagaimana? Ya, dikembalikan kepada urf. Boleh jadi apa yang dulu berlaku dari kebaikan itu berbeda dengan zaman sekarang. Makanya Allah tidak menentukan berbuat baik dalam bentuk apa. Ya, caranya bagaimana? Nah, karena ini dikembalikan kepada urf, adat kebiasaan yang sudah berlaku. Ya. Catatannya selama tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa fi haqqi syakhsin duna haqqi syakhsil akhar, dan pada hak seseorang berbeda pada hak orang lain. Ya. Ini apa namanya? Tergantung pada kondisi, keadaan, situasi, ya, tempat, waktu. Nah, perbedaan-perbedaan ini ya, bisa menjadikan perbedaan, ya, perbuatan ihsan yang diberikan kepada kedua orang tua. Nah, mungkin perbedaan iklim, tempat, keadaan kita yang ada di Indonesia dengan kita yang berada di luar sana. Nah, itu mungkin berbeda cara berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua dengan apa yang berlaku di luar sana. Ya. Tapi intinya tetap sama, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian kata beliau, fal wajib alladhi aujabahu Allahu an-nazar fil ihsan al-ma'ruf fi waqtika wa makanika fi haqqi walidayka. Maka yang wajib, ya,
Yang Allah wajibkan adalah melihat perbuatan ihsan, ya, perbuatan ma'ruf pada waktu yang kamu berada di dalamnya, di tempatmu, pada hak, ya, kedua orang tuamu. Jadi perhatikan apa yang berlaku di zaman kita, di waktu kita sekarang, di tempat kita, apa bentuk perbuatan ma'ruf itu, maka itu yang kita berikan untuk kedua orang tua kita. Ini satu contoh. Contoh lain kata beliau, wa mislu dzalik, ya, ma amara bihi minal ihsan ilal aqarib wal jiran wal ashab wa nahwihim. Apa yang Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada kerabat, kepada tetangga, teman-teman, ya, dan selain mereka. Fa inna dzalika raji'un fi naw'ihi wa jinsihi wa afradihi ila ma yata'arafuhu an-nasu ihsanan. Maka semua itu kembali kepada jenisnya, pada jenisnya, ya, pada person-personnya, ya, kepada apa yang dikenal oleh manusia sebagai suatu kebaikan. Ya, tatkala kita berbuat baik kepada tetangga atau kepada teman, kepada kerabat, apa bentuk, ya, yang biasa berlaku di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, maka itu pun yang kita berikan kepada mereka. Ya. Wa kadzalika didduhu minal uquq wal isaah. Demikian pula lawan dari hal tersebut. Lawan dari berbakti, durhaka. Lawan dari berbuat baik, ya berbuat jelek. Nah, bagaimana bentuk kedurhakaan dan bagaimana berbuat jelek kepada kedua orang tua atau kerabat, kepada tetangga, kawan-kawan. Yanzur fihi ilal urf, itu dilihat kepada uruf kebiasaan. Apa yang menjadi bentuk kedurhakaan atau kekurangan ajaran atau kejelekan kepada seseorang, ya, yang berlaku di tempatnya di waktu dia hidup, maka itulah yang terjadi. Tapi bisa jadi berbeda di waktu yang lain atau di tempat yang lain. Tergantung situasi dan kondisinya. Apa yang memang dikenal sebagai kejelekan di waktu tersebut. Nah, dan itu berbeda karena mungkin perbedaan kebiasaan, ya, apa yang sudah memang dikenal. Nah, makanya ada sesuatu yang mungkin di negeri kita hal tersebut biasa. Tapi di negeri lain hal tersebut aib kalau dilakukan. Ya. Di negeri lain hal tersebut biasa, tapi di tempat kita aib kalau dilakukan. Nah, maka kita menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan tersebut. Ya. Karena hal-hal yang seperti ini dikembalikan kepada uruf, ya, selama tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika qala, demikian pula Allah taala berfirman terkait dengan bagaimana kita bermuamalah dengan istri-istri kita, pasangan-pasangan kita di surat An-Nisa ayat 19. Allah berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istri-istrimu dengan pergaulan yang baik. Nah, dan disebutkan juga tentang hak dan kewajiban para istri itu dalam Quran di surat Al-Baqarah ayat 228. Allah berfirman, "Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan bagi para istri mempunyai hak semisal dengan apa yang menjadi kewajiban mereka bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan urf. Ya. Nah, jadi perhatikan dua ayat ini, Allah mengembalikan cara mempergauli istri kita, ya, sesuai dengan apa yang ma'ruf di tengah-tengah manusia. Bagaimana bentuk urufnya. Nah, dalam hal memberikan nafkah misalnya, apa yang menjadi urf, kebiasaan, mungkin berbeda dengan apa yang terjadi di tempat lain atau di waktu yang lain. Ya. Nah, demikian pula dalam hal memberikan pakaian, tempat tinggal yang layak. Berbeda orang terdahulu dengan orang sekarang. Nah, itu dikembalikan kepada urf. Ya. Demikian pula dalam menunaikan hak dan kewajiban suami istri. Itu juga dikembalikan kepada urf. Apa yang berkembang, apa yang berlaku di tengah-tengah masyarakat di tempat dia tinggal, di waktu yang ia berada di dalamnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya kepada urf. Allah tidak menyebutkan pergaulilah istrimu dengan cara begini, begini dan begini, tidak. Tapi Allah kembalikan kepada apa yang sudah berkembang, apa yang menjadi, ya, kebiasaan selama itu kebaikan di tengah-tengah manusia. Faradallahu az-zawjaini fi ishratihima wa ada'i haqqi kullin minhuma 'alal akhar 'alal ma'ruf al-muta'arif indan nas
fi qutrika wa baladika wa halika. Maka Allah mengembalikan ya terkait dengan suami istri dalam cara bergaul mereka berdua dan menunaikan hak masing-masing mereka kepada yang lain dikembalikan kepada yang ma'ruf, yakni apa yang sudah dikenal di tengah-tengah manusia. Nah, baik di daerahmu, di negerimu, atau di kondisi yang kamu berada di dalamnya. Wadzalika yakhtalifu ikhtilafan 'aziman la yumkinu ihsa'uhu addan. Dan itu tentu berbeda ya, dengan perbedaan yang sangat besar antara satu tempat dengan tempat yang lain, antara satu daerah dengan daerah yang lain, di satu waktu dengan waktu yang lain. Tidak mungkin untuk kita menghitungnya dengan angka bilangan tertentu. Sangat banyak, ya, beragam, berbeda. Jangankan ya apa yang terjadi di luar negeri, di dalam negeri saja antara satu daerah dengan daerah lain itu berbeda. Ya, misalnya apa yang terjadi yang berlaku menjadi uruf di tempat kita, ya, di Kalimantan, berbeda mungkin dengan apa yang menjadi uruf di daerah Jawa misalnya. Dalam tutur kata, cara berbahasa itu berbeda. Mungkin di sebagian tempat ya tutur bahasa mereka dianggap kasar, tapi itu biasa. Kita mendengar, oh ini kasar ini. Nah, tapi mereka itu biasa, ya, karena sudah menjadi uruf mereka. Nah, sudah menjadi uruf mereka, ya. Dalam hal-hal yang menjadi kebiasaan itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Makanya kita disuruh menyesuaikan di mana kita berada, di tempat mana kita tinggal, ya, agar jangan sampai apa yang menjadi sudah uruf manusia itu dilanggar, ya. Naam. Fadakhala dzalika kulluh fi hadhihi an-nusus al-mukhtasarah wa hadha min ayatil Qur'an wa barahinis sidqi. Naam. Maka semua itu, ya, seluruh daripada itu masuk dalam nas-nas yang ringkas ini. Apa yang disebutkan tadi, ya. Di mana Allah memerintahkan kembalikan kepada urf, adat kebiasaan setempat. Dan ini termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Quran dan bukti-bukti nyata akan kebenarannya. Ya. Tapi ingat ya, apa yang dikembalikan kepada uruf ini, ya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di suatu tempat, tapi itu sudah dihukumi haram oleh syariat, maka tidak bisa, ya, dijadikan apa? Sandaran. Oh, ini sudah menjadi adat kebiasaan. Iya, tapi adat kebiasaan itu bertentangan tidak dengan syariat atau tidak. Kalau tidak bertentangan maka tidak ada masalah. Yang masalah kalau bertentangan. Kalau bertentangan dengan syariat, maka tentu, ya, seorang yang berakal, dia harus mendahulukan syariatnya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti dicontohkan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya, seorang misalnya dalam hubungan kerabat-kerabatnya, ada yang merupakan mahram kita, ada yang bukan mahram kita. Sepupu misalnya bukan mahram kita, ya, sehingga tidak boleh kita berdua-duaan, berkhalwat. Demikian pula dalam hal bersentuhan, berjabat tangan, itu tidak boleh. Nah, mungkin ada yang protes, "Oh Ustadz, kalau di tempat kami sudah menjadi uruf kebiasaan, kalau sepupu itu ya kayak saudara saja, tidak masalah kita pelukan, malah ya tidur sama-sama, malah yang bukan mahram misalnya, sepupunya padahal, ya, walaupun dekat masih kerabatnya, ya, tetapi di dalam syariat itu bukan mahram, tidak boleh. Tidak boleh bersentuhan, bersalaman, tidak boleh, apalagi berpelukan, tidak boleh. Nah, walaupun sudah menjadi adat kebiasaan misalnya, tapi bertentangan dengan syariat, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Atau misalnya sudah menjadi kebiasaan kami, Ustadz, kami pinjam uang di koperasi, ya, dengan bunga riba. Sudah menjadi uruf kebiasaan di tempat kami begitu. Oh, tidak bisa. Yang namanya riba itu haram, walaupun sudah menjadi kebiasaan. Ya. Nah, makanya uruf itu, ya, diberlakukan selama tidak bertentangan dengan syariat. Islam tidak menentang adat kebiasaan secara mutlak, tapi Islam menentang adat kebiasaan kalau bertentangan dengan syariat. Ya, apalagi sudah kesyirikan. Oh, sudah menjadi adat kebiasaan kami, Ustaz. Tiap tahun kami buang-buang makanan ke laut.
Ya. Membuang makanan ke laut. Oh, ini bertentangan dengan syariat. Nah, syariat tidak mengajarkan seperti itu. Itu sudah berbau kesyirikan. Ya. Kemudian mubadzir, membuang-buang harta. Walaupun sudah menjadi adat kebiasaan kalian turun-temurun dari nenek moyang, tapi kalau bertentangan dengan syariat, maka itu tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan. Ya, makanya ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama dalam kaidah al-fiqhiyah, bahkan masuk dalam 5 kaidah besar dalam fikih Islam, yaitu kaidah yang berbunyi al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa menjadi ya hukum di dalam penetapan syariat. Ya. Ini selama tidak bertentangan dengan syariat, catatannya seperti itu. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian beliau lanjut, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian dan jangan melampaui batas. Di surat Al-A'raf ayat 31. Kemudian di ayat yang berikutnya Al-A'raf ayat 26, Allah berfirman, ya bunayya atau ya bani adama qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian pakaian yuwari sawatikum. Yuwari sawatikum, untuk menutup aurat-aurat kalian, warisha, dan pakaian indah untuk perhiasan. Nah, maka kata Syekh, fa'amara ibadahu bil akli wasyurbi wal libasi. Maka di sini Allah memerintahkan kepada para hambanya untuk makan, minum, berpakaian, walam yu'ayyin syai'an minat ta'ami wasyarabi wal libas. Tapi Allah tidak menentukan jenis makanan atau minuman atau pakaian yang mesti dipakai. Ya. Karena apa? Ya karena berbeda-beda dalam hal ini. Ya kan? Wa huwa ya'lamu anna hadhil umur takhtalif bi ikhtilafil ahwal. Dan Allah Maha tahu tentunya bahwasanya perkara-perkara tersebut berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan. Fa yata'allaqu biha amruhu haitsu kanat. Sehingga perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut terikat ya dengan situasi dan kondisinya. Ya misalnya pakaian yang dikenakan oleh sebagian orang di luar sana berbeda dengan pakaian yang kita kenakan, yang menjadi urf kita misalnya. Nah, ya. Dahulu mungkin apa yang dipakai oleh Nabi dan para sahabat berbeda dengan zaman sekarang. Ya. Orang dulu mungkin enggak pernah pakai pakaian yang kita kenakan ya, dalam kain-kain yang sudah kita kenal misalnya, ya. Intinya kita tidak diperintahkan untuk harus sama pakaiannya kita seperti pakaian orang-orang yang terdahulu misalnya. Ya intinya dalam berpakaian ada ya, batasan-batasannya tentu saja. Yang tidak berlaku secara mutlak. Oh di barat sana pakaiannya kalau wanita begini, ya sangat ketat. Oh ini ada larangannya di dalam syariat. Ya karena kita dilarang untuk membuka aurat, terlebih bagi perempuan. Nah harus berhijab. Ya. Nah ini batasan-batasan itu saja diperhatikan. Tapi kalau jenis pakaiannya ya mungkin berbeda-beda. Ya. Demikian pula dalam hal makanan dan minuman. Ya, dulu ya, Nabi dan para sahabat ya atau secara umum orang-orang Arab mereka makan gandum, ya roti. Nah itu sebagai makanan pokok mereka. Kalau kita tidak seperti itu, kita makan nasi, ya kan? Kalau makan roti atau kue itu hanya sampingan saja. Nah, berbeda orang Arab berbeda. Itu sudah makanan pokok mereka. Ya kita tidak harus ikut ke situ. Nah di daerah-daerah lain mungkin makanan pokoknya berbeda dengan makanan yang kita makan. Nah intinya ini dikembalikan kepada apa? Urf. Makanya Allah tidak sebutkan. Yang penting Allah perintahkan kita makan, minum, berpakaian. Tapi jenis makanannya, jenis minumannya dikembalikan kepada urf. Ya, selama makanan itu bukan makanan haram. Selama minuman itu bukan minuman haram. Selama pakaiannya bukan pakaian haram. Ya, kita diberikan kebebasan. Apalagi dalam urusan dunia, semuanya diperbolehkan selama tidak ada larangan di dalam agama kita. Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Dalam urusan nikah misalnya. Nah, ini juga ketat ya.
ada mungkin dalam nikah itu ada adat-adat yang berlaku, ya. Nah, ini adat-adat yang seperti ini bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita lihat kalau bertentangan dengan syariat, maka kita tentang. Tapi kalau tidak bertentangan, tidak masalah kita lakukan. Ya, ada sebagian orang terkadang, oh ini adat kebiasaan bukan Islami, tidak usah dilakukan. Ya, tidak begitu juga. Ya, terkadang kita boleh saja melakukan apa yang sudah menjadi uruf, ya, kebiasaan. Mungkin kalau orang Bugis, ya, ada adat tertentunya di dalam pernikahan, ya, bahwa ini dan itu misalnya, atau apa yang mereka lakukan selama tidak bertentangan dengan syariat, tidak masalah dilakukan, ya. Atau pakaian-pakaian tertentu misalnya yang harus mereka pakai, ya, selama pakaian ini menutup aurat, ya, tidak menampakkan aurat, tidak masalah untuk kita pakaikan, entah itu pakaian adat atau apa. Misalnya manusia ketika naik kendaraan, mereka pakai kuda, pakai onta, pakai keledai, ya, hewan pakai hewan kendaraannya. Tidak harus kita memakai pakaian itu, kendaraan itu sekarang, karena sekarang kendaraan kita ya berbeda. Ya, kita memakai sepeda, motor, mobil dan seterusnya. Nah, ini kenapa? Ya, perbedaan keadaan, waktu, tempat, ya, itu berbeda. Ya, mungkin saja kendaraan-kendaraan itu masih dipakai di beberapa tempat di kampung misalnya, masih menjadi uruf mereka, kebiasaan mereka. Tapi kalau di wilayah tempat-tempat di kota misalnya, itu bukan menjadi uruf, bukan menjadi kebiasaan. Nah, maka yang seperti ini dikembalikan kepada kebiasaan. Nah, wa kadzalika qauluhu, kata beliau demikian pula pada firman Allah Ta'ala di surat Al-Anfal ayat 60. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah, ya, untuk melawan mereka, musuh-musuh kalian, mastata'tum min quwwah, ya, berupa kekuatan semampu kalian. Persiapkan itu. Kata beliau, wa minal ma'lum, ya, tentunya dimaklumi, anna silah wal quwwa al mawjuda waqtu nuzulil Quran ghairu naw'il quwwa al mawjuda ba'da dzalik. Bahwasanya persenjataan dan kekuatan yang ada di waktu turunnya Quran ini berbeda dengan jenis kekuatan yang ada setelah itu, ya kan? Dulu mungkin orang pakai senjata, pakai pedang, pakai tombak, ya, itu senjata orang dulu. Oh, kalau sekarang ya mau berperang pakai itu, ya ndak mungkin, ya kan? Orang-orang sekarang pakai senjata api, ya, bahkan pakai rudal, luar biasa, ya. Ndak sama dengan zaman dulu, ya kan. Kalau dulu orang, ya, kendaraan berperangnya mungkin pakai kuda, ya. Kalau sekarang ya orang pakai tank, ya, pesawat tempur, ada kapal tempur dan seterusnya. Ini perbedaan-perbedaan. Makanya Allah tidak menyebutkan, ya, apa jenis kekuatan yang disiapkan. Kenapa? Berbeda di satu waktu dengan waktu yang lain. Ya. Allah hanya perintahkan persiapkan kekuatan semampu kalian. Nah, kekuatan apa? Dikembalikan kepada urf, persenjataannya dan seterusnya. Fahadan nas yatanawal kullama yastata' minal qudrah fi kulli waqtin wa bima yunasibuhu wa yaliqu bih. Maka nas ini mencakup semua yang, ya, dilakukan atau mampu dilakukan dari kemampuan di satu waktu, ya, sesuai dengan tuntutan zaman dan apa yang layak. Nah, wa kadzalika lamma qala ta'ala, demikian pula tatkala Allah berfirman, illa an takuna tijaratan antaradim minkum, di surat An-Nisa ayat 29. Kecuali kalau terjadi perniagaan jual beli yang terdapat saling ridha di antara kalian. Jadi jual beli harus ada saling ridha. Lam yu'ayyin lana naw'an minat tijarah wala jinsan. Di sini Allah tidak menentukan apa jenis bentuk tijarah, perniagaan yang kita lakukan. Walam yuhaddid lana alfadhan yahsul biha ridha. Dan Allah tidak menentukan juga, ya, tidak membatasi lafaz tertentu, ya, untuk menghasilkan keridhaan itu antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Wa hadza yadullu ala anna Allah abaha kullama udda tijaratan ma lam yanha anhu syari'. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah membolehkan semua yang dianggap sebagai jual beli selama tidak bertentangan dan dilarang oleh syariat. Wa anna kullama hasala bihi ridha,
dan bahwa semua yang bisa tergapai dengannya keridhaan minal aqwali wal af'al, baik berupa ucapan maupun perbuatan, in aqadat bihi tijarah, maka dengan itu menjadi sahlah perniagaan atau jual belinya. Fama haqqaqa ar-ridha min qaulin aw fi'lin in aqadat bihi al-mu'awadat wa tabarruat. Maka apa yang bisa mewujudkan keridhaan berupa ucapan maupun perbuatan, maka akad, semua akad, baik itu akad muawadat, akad jual beli, ya, akad komersial menjadi sah. Demikian pula akad tabarruat, akad sosial menjadi sah dengan hal tersebut. Wa kam fil Qur'ani min hadan naw syai'un katsir wallahu alam. Dan betapa banyak di dalam Al-Qur'an jenis-jenis yang semisal ini, ya, wallahu taala a'lam. Demikian kaidah yang ke-21, ya. Pada kesempatan ini yang bisa kita bacakan, kaidah yang berkaitan dengan terkadang hukum-hukum syariat bisa dikembalikan kepada uruf, ya. Dan itu yang dibimbingkan di dalam Al-Qur'an, terkadang disesuaikan dengan zaman dan keadaan tertentu, tapi tentu saja dengan batasan-batasan dan syarat-syarat yang telah berlaku. Nah, dan ini juga sebenarnya diletakkan oleh para ulama, ya, dalam kaidah fiqhiyah yang ma'ruf, itu yang kita sebutkan bahwasanya al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu terkadang bisa menjadi hukum. Nah, wallahu alam bisawab. Demikian kajian kita pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.